Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Serdal Pahlawi. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bahagia bersama orang-orang yang kita cintai. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, tahun ini kita sudah memasuki tahun politik, di mana tahun ini akan menentukan kemana arah bangsa Indonesia akan dibawa. Semoga Indonesia kedepannya menjadi negara yang lebih maju, negara yang lebih makmur, negara yang lebih sejahtera, negara yang lebih berkeadilan bagi bangsanya di bawah kepemimpinan baru. Karena presiden kita yang sekarang, Insinyur Haji Joko Widodo, akan mengakhiri masa periode kedua masa jabatannya. Muara dari politik itulah bagaimana menarik simpati rakyat atau simpati masyarakat agar masyarakat mau memilih partai politik tersebut sehingga calon yang diusung nantinya menjadi capres, cawapres ataupun jabatan-jabatan yang lainnya bisa memenangi kontestasi politik di mana pada periode kali ini akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dan salah satu cara dan salah satu cara yang umum dilakukan oleh para partai politik adalah dengan mendekati ormas-ormas yang ada di Indonesia, baik itu ormas yang memiliki latar belakang keagamaan atau yang kita kenal dengan ormas religius maupun organisasi nasional, ya. Pada kesempatan kali ini menarik untuk kita bahas salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, terkait dengan kira-kira kemana Nahdlatul Ulama akan mengarahkan suara atau mengarahkan anggotanya yang berjumlah 95 juta itu, kira-kira akan diarahkan ke calon presiden yang mana. Namun sebelum membahas topik tersebut, perlu kita ketahui terkait dengan latar belakang Nahdlatul Ulama itu sendiri atau profil Nahdlatul Ulama itu sendiri, siapa yang mendirikan, ya, dan bagaimana peran Nahdlatul Ulama dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bishri Samsuri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya. Kedua ulama ini atau ketiga tokoh ini merupakan tokoh yang sangat masyhur di Indonesia, ya, tidak hanya di kalangan Nahdliyin akan tapi di kalangan di kalangan rakyat Indonesia secara umumnya. Bahkan dua dari tiga ulama tersebut, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, itu tercatat sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Hashim Asy'ari diangkat sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 1964 atau sekitar 58 tahun yang lalu pada era Presiden Soekarno-Hatta, artinya pada era Orde Lama. Sedangkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah beliau merupakan pahlawan nasional yang diangkat pada tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 November 2014. Mohon maaf kami ralat, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah beliau diangkat menjadi pahlawan nasional yaitu pada periode pertama Presiden Joko Widodo. Maaf, bukan era Susilo Bambang Yudhoyono. Kiai Haji Hashim Asy'ari beliau merupakan selain pendiri Nahdlatul Ulama, beliau merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Beliau merupakan kakek dari Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur. Beliau memiliki putra bernama Abdul Wahid Hashim dan cucu bernama Gus Dur yang merupakan merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat.
Sedangkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beliau tidak memiliki pondok pesantren, akan tapi di dalam NU beliau dikenal sebagai inspirator berdirinya GP Ansor. Beliau terkenal sebagai ulama yang berpikiran modern. Beliau yang mendirikan Suara NU dan Berita NU. Sedangkan Kiai Bisri Sansuri, beliau belum tercatat sebagai pahlawan nasional, akan tapi sedang pada tahap proses pengusulan dan sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Kemenkumham. Beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, pernah menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan di era tahun 70-80-an dan pernah menjadi anggota DPR tahun 1980. Jasa terbesar dari Kiai Haji Bisri Sansuri adalah beliau merupakan tokoh tokoh pejuang yang merancang undang-undang perkawinan. Artinya sebelum digagas oleh beliau, Indonesia belum memiliki undang-undang perkawinan. Itu sedikit mengenai profil pendiri Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia. NU sebagai ormas keagamaan ya merupakan organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia dengan 95 juta anggotanya. NU selalu menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa ini ya. Ini selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa ini ya. Tercatat tokoh-tokoh NU merupakan orang-orang penting ya, merupakan orang-orang penting di negeri ini sejak zaman pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, sejak era Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai Orde Reformasi. Tercatat nama-nama seperti Kiai Haji Hashim Asari, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Zainal Arifin, Mustafa, terus Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, ya, dan Kiai Haji Syamun Mashkur, yang dimana semua beliau-beliau itu merupakan pahlawan nasional. Itu menggambarkan bahwa NU merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Karena besarnya jasa-jasa Kiai yang saya sebutkan namanya tadi, maka beliau diberikan penghargaan oleh negara dengan diangkat sebagai pahlawan nasional. Tidak hanya itu, tokoh-tokoh NU juga menjabat posisi-posisi penting di negeri ini, mulai dari wakil presiden, menteri, anggota DPR, gubernur, bupati, sedangkan di birokrat ya ada rektor, kepala dinas, kepala bagian dan sebagainya juga banyak dijabat oleh orang-orang NU. Sejak zaman Orde Lama ya muncul nama Saifuddin Zuhri. Beliau merupakan menteri agama di era Presiden Soekarno. Sedangkan pada era Orde Baru muncul nama seperti Muhammad Dahlan. Akan tetapi dalam perjalanannya hubungan antara NU dan pemerintah tidak selamanya harmonis seperti yang ditunjukkan seperti yang terjadi pada pada era Orde Baru, di mana pada saat itu NU memposisikan diri sebagai oposisi dari pemerintah yang diketuai oleh Gus Dur atau yang diketuai oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Pada saat itu NU mengkritik secara habis-habisan perilaku kepemimpinan dari Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Namun selepas Orde Baru, hubungan antara NU dengan pemerintah kembali harmonis yang ditunjukkan dengan diangkatnya tokoh-tokoh NU sebagai bagian dari pemerintahan. Salah satunya adalah sebagai menteri di dalam kabinet. Saking akrabnya NU dan pemerintah sehingga muncul kesan di publik bahwa
ada salah satu pos dari kabinet, pos kementerian di kabinet itu dipersiapkan khusus untuk warga NU. Jabatan tersebut adalah pos tersebut adalah Kementerian Agama. Tercatat nama-nama seperti Tolha Hasan yang diangkat oleh Gus Dur pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Yang kedua ada Said Agil Hussein Al-Munawar yang diangkat oleh Megawati Soekarno Putri tahun 2004 pada kabinet gotong royong. Ada nama Mabtuh Basyuni yang diangkat oleh Presiden SBY pada tahun 2004 dan sampai 2009. Setelah itu ada nama Surya Dharma Ali yaitu pada era Presiden SBY periode kedua. Ada Lukman Hakim Saifuddin yaitu di era Jokowi periode pertama. Setelah itu diganti oleh Yakut Khalil Qaumas yang merupakan Menteri Agama Republik Indonesia periode kedua Jokowi, yaitu sampai sekarang. Kembali ke pertanyaan awal, kira-kira akan seperti apa atau kemana arah suara dari Nahdliyin di Pilpres 2024. Akan tapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita ketahui bahwa saat ini NU dipimpin oleh Gus Yahya, yang dimana Gus Yahya ini secara tegas menyatakan bahwa NU akan menjaga diri dari partai politik. Apabila ada warga NU yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden, maka dia harus mengundurkan diri dari kepengurusan PBNU. Keputusan ini diambil sebagai salah satu langkah atau salah satu cara untuk menghindari warga Nahdliyin berhadapan-hadapan dengan sesama umat Islam. Namun bagi partai politik, NU terlalu cantik bagi seorang pemuda untuk tidak dilirik. Kira-kira seperti itulah diibaratkan ini. Mengingat jumlah masanya yang sangat banyak, yaitu sekitar 95 juta orang dan karakter mereka sangat fanatik. Artinya ketika para tokoh-tokoh ini mendekatkan diri kepada pimpinannya, maka secara langsung maupun tidak, hal tersebut akan mempengaruhi psikologis dari anggota NU itu sendiri. Maka dari itu para tokoh politik atau para politik ini selalu aktif melakukan silaturahmi atau menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh NU, baik itu secara pribadi, baik itu secara personal maupun secara kelembagaan melalui lembaga-lembaga pendidikan atau melalui lembaga-lembaga yang ada di bawah organisasi Nahdlatul Ulama. Seperti yang ditunjukkan oleh Erick Thohir, beliau selalu sangat aktif berkunjung ke pondok-pondok pesantren NU, terutama yang ada di Pulau Jawa. Selain itu, beliau juga sangat dekat dengan Ketua Umum Ansor saat ini, yaitu Yakut Khalil Qaumas, di mana pada saat ini Erick Thohir diangkat sebagai anggota kehormatan dari Barisan Ansor Serbaguna, yaitu Barisan Ansor, yaitu Banser, mohon maaf. Selain aktif berkunjung ke lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah organisasi Nahdlatul Ulama, seperti yang saya sebutkan tadi, Erick Thohir juga dekat dengan Menteri Agama saat ini. Terus beliau juga dekat dengan Kiai Said, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, di mana pada saat ini Kiai Said diangkat sebagai salah satu komisaris di PT KAI. Saya pikir kedekatan seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap psikologis warga NU itu sendiri. Sulit untuk menebak kira-kira kemana arah warga Nahdliyin untuk memberikan suaranya di Pilpres atau di pemilu pada tahun 2024. Mengingat hasil survei menyebutkan
bahwa mayoritas warga NU lebih memilih PDIP ketimbang PKB, padahal PKB merupakan embrionya adalah NU itu sendiri. Ini dibuktikan dengan hasil survei di Jawa Timur yang dimana lebih banyak warga NU memilih PDIP ketimbang PKB. Artinya NU hanya warga NU tidak bisa dihubungkan hanya dengan salah satu partai politik karena NU milik semua seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya. NU memiliki jargon atau prinsip NU tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Makanya oleh karena itu kita tidak heran kalau banyak dari Nahdien itu berada di semua partai politik. Ada di PKB, ada di PDIP, ada di Golkar, ada di P3, dan di partai-partai yang lain. Dan ini merupakan kelebihan dari warga NU, ini kelebihan dari organisasi itu sendiri, organisasi NU itu sendiri. Maka dengan begitu, maka salah seorang partai politik, sebuah partai politik tidak bisa mengklaim dirinya sebagai orang yang paling NU. Maka dari itu apabila partai politik atau calon presiden mendatang ingin mendapat suara dari warga NU, harus melakukan strategi jitu agar mereka bisa menarik simpati dari warga NU itu sendiri. Salah satunya adalah dengan cara menjadikan warga NU sebagai calon wakil presidennya, atau kalau tidak seperti itu, misal karena pergolakan politik atau karena lain hal sebagainya, bisa saja calon presiden yang akan datang itu menjadikan petinggi-petinggi NU itu sebagai anggota tim suksesnya. Tokoh-tokoh besar seperti Khofifah Indar Parawansa atau seperti Yakut Khalil Qomas dan termasuk Ketua Umum PBNU saat ini pun bisa didekati oleh para calon presiden maupun wakil presiden untuk menarik simpati dari warga Nahdlatul Ulama itu sendiri. Keberadaan Khofifah Indar Parawansa pada saat ini yang sedang menjabat sebagai gubernur aktif di Jawa Timur juga harus menjadi perhatian dari para capres dan untuk dijadikan sebagai cawapresnya atau dijadikan sebagai tim sesnya atau tim suksesnya pada Pilpres 2024 yang akan datang. Mengingat track record beliau yang sudah 2 kali menjadi menteri dan pada saat ini juga menjabat sebagai ketua Fatayat NU yang membawahi ibu-ibu yang membawahi muslimat NU, maka paling tidak itu akan mempengaruhi suara pemilih di 2024. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan kira-kira akan kemana suara Nahdien di tahun 2024, itu tidak bisa dijawab secara eksplisit atau secara gamblang, mengingat mengingat posisi NU pada saat ini di bawah Ketua Umum Gus Yahya yang menjaga jarak dengan politik. Artinya warga NU tidak diwajibkan untuk memilih salah satu partai tersebut, akan tapi warga NU diberikan kebebasan untuk memilih partai mana yang akan dipilih atau calon mana yang akan dipilih selama itu tidak merugikan Nahdlatul Ulama. Hanya ini yang analisis yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.